Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Ika Nuraini dari kelas PGMIA akan mempresentasikan tentang cara mendirikan usaha. Yang pertama, pengertian usaha. Menurut Nana Supriyatna dan kawan-kawan, usaha merupakan aktivitas ataupun kegiatan ekonomi yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sedangkan menurut KBBI, usaha adalah kegiatan dengan mengarahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu maksud pekerjaan untuk mencapai sesuatu. Yang kedua, sebab-sebab pendirian usaha. Yang pertama, faktor keturunan pengusaha. Dengan kata lain, meneruskan usaha keluarga yang telah dimiliki sebelumnya. Yang kedua, ketidaksengajaan. Biasanya dilakukan karena ingin memiliki usaha sampingan untuk mengisi waktu luang. Namun, usaha ini terus meningkat sehingga menghasilkan pendapatan yang luar biasa. Yang ketiga, memulai usaha dengan coba-coba. Usaha ini biasanya dilakukan oleh mereka yang belum mempunyai pengalaman, juga mereka yang kesulitan mencari pekerjaan. Yang keempat, sengaja terjun jadi pengusaha. Artinya, mereka memang sudah bercita-cita sebagai pengusaha. Mereka belajar dari kesuksesan orang lain. Dan yang kelima, terpaksa. Hal ini biasa dilakukan oleh mereka yang membuka usaha karena kehilangan pekerjaan atau menganggur, dan kebutuhan yang kian banyak. Cara memulai usaha. Cara memulai usaha yang sering dilakukan adalah dengan mendirikan usaha baru. Secara umum, ada 3 bentuk usaha baru yang dapat dirintis, yaitu perusahaan milik sendiri, persekutuan, dan perusahaan berbadan hukum. Cara lain memulai usaha adalah dengan cara membeli perusahaan. Alasan seseorang memilih membeli perusahaan daripada merintis usaha baru adalah resiko lebih rendah, lebih mudah dalam memasuki dunia usaha, dan memiliki peluang untuk membeli dengan harga yang dapat ditawar. Selain itu, dapat juga dengan melalui kerjasama manajemen dengan sistem waralaba. Sistem waralaba yaitu sistem distribusi di mana pemilik bisnis semi mandiri membayar iuran dan royalti kepada perusahaan induk untuk menjual produk menggunakan format sistem bisnisnya. Dan yang terakhir, mengembangkan usaha yang telah ada. Membuat perencanaan usaha yang baik. Perencanaan yang baik indikatornya antara lain: yang pertama, realistik. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang realistik dalam tujuan, anggaran maupun target pencapaian waktunya. Yang kedua, spesifik. Perencanaan yang baik adalah yang konkret, terukur, spesifik dalam waktu, personalianya, dan anggarannya. Yang ketiga, komplit atau lengkap. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang lengkap semua elemennya. Dan yang terakhir, sederhana. Perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mudah dimengerti dan mudah dilaksanakan. Faktor penyebab kegagalan usaha. Yang pertama, kurangnya manajemen. Dalam usaha, kurangnya pengalaman manajemen atau lemahnya kemampuan pengambilan keputusan merupakan salah satu masalah utama dari kegagalan usaha. Yang kedua, kurangnya pengalaman. Yang ketiga, lemahnya kendali keuangan. Yang keempat, gagal mengembangkan perencanaan yang strategis.
Yang kelima, pertumbuhan tidak terkendali. Yang keenam, gagal mengembangkan perencanaan yang strategis. Yang ketujuh, lokasi yang buruk. Yang kedelapan, pengendalian persediaan yang kurang baik. Dan yang terakhir adalah ketidakmampuan membuat transisi usaha. Terima kasih.